Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid. Kepada beliau waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat mendasar dan sekaligus juga sangat visioner yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Bayi Rofli Amar. Selamat Bapak, dan mudah-mudahan selalu Allah jaga, sukseskan dalam amanah yang baru ini. Kemudian juga tadi Ketua Fraksi sudah memberikan tambahan gelar ini, narasumber tetap di fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Profesor Dr. Siti Zuhra. Terima kasih. Tentu itu bukan karena suami beliau kakak kelasnya di Gontor, tentu bukan. Karena memang beliau adalah luar biasa. Paparan beliau tadi menjabarkan apa yang menjadi visi-visi besar yang disampaikan oleh Boy Rofli Amar, dan sekaligus juga memberikan bingkai tentang framing atau frame tentang bagaimana kita bangkit menjawab tantangan 75 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairan atas seluruh paparannya. Dan inilah Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Setiap tahun memang acara lomba pidato mirip suara Bung Karno adalah acara yang sudah ditradisikan di Partai Keadilan Sejahtera, di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan bukan hanya itu saja, Pak Boy Rofli Amar dan Prof. Siti Zuhra, pada setiap tanggal 3 April itu juga fraksi PKS menyelenggarakan seminar nasional tentang memperingati Hari Musik Integral Indonesia menjadi NKRI kembali. Kalau kita selalu teriak tentang NKRI harga mati, tapi sering lupa itu sejak kapan Indonesia menjadi NKRI kembali. Itu kan tanggal 27 Desember 49 sudah diubah oleh Belanda menjadi RIS. Kalau tidak ada terobosan dari parlemen, dari DPR RIS, dan kemudian melalui fraksi Partai Masyuminya, Pak Muhammad Natsir waktu itu, Indonesia jadi RIS. Nggak ada tuh istilah NKRI harga mati. Bahkan undang-undang dasarnya pun juga undang-undang dasar RIS. Tapi kemudian melalui parlemen, Indonesia dikembalikan menjadi NKRI itu oleh parlemen, oleh Partai Islam, Masyumi, oleh Muhammad Nasir, ketua fraksi. Jadi pada setiap tanggal 3 April pun kami memperingati Hari Musik Integral, menjadikan Indonesia menjadi NKRI kembali, untuk menegaskan kembali tentang NKRI-an kita, tentang bahwa PKS ya NKRI, ya kita bersama dengan proklamasi. Dan karena sesungguhnya memang Indonesia mengenal 3 kali, dalam tanda kutip gitu ya, kalau boleh disebut semacam 3 kali proklamasi. Proklamasi pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Kemudian tanggal 18 Agustusnya menegaskan Indonesia yang kita bentuk ini adalah berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dirubah oleh Belanda menjadi RIS. Kemudian tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah NKRI. Menjadi NKRI itu diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus tahun 50. Tapi nanti pada bulan Desember tahun 57, tepatnya tanggal 13 Desember tahun 57, itu Perdana Menteri Juanda memenangkan untuk kemudian mendeklarasikan deklarasi Juanda yang menjadikan Indonesia betul-betul menjadi NKRI, dalam artian bahwa Indonesia kita ini yang kita merdekakan ini bukan sekedar nusa-nusa gitu, bukan sekedar pulau-pulau, tapi juga antara pulau-pulau itu juga ada Indonesia. Karena dulu ketika Indonesia diproklamasikan, itu kedaulatan Indonesia belumlah sampai kepada antar pulau, tapi baru kemudian pulau-pulau dan 3 mil sesudah pulau-pulau itu. Jadi kalau misalnya kemudian Laut Jawa itu di tengahnya itu bukan bagian dari Indonesia. Kemudian misalnya Selat Malaka itu juga bukan bagian daripada kedaulatan Indonesia. Kemudian begitulah. Jadi Indonesia sangat mudah untuk kemudian dipecah-pecah. Tapi dengan deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 57, jadilah Indonesia betul-betul adalah Nusantara, betul-betul NKRI. Sehingga kemudian seluruh laut ya di antara maupun yang kemudian yang di antara pulau maupun juga yang membentang di sekitar pulau-pulau itu semuanya adalah Indonesia. Jadi luar biasa. Satu hal yang menurut saya sekali lagi ini pun juga
penting untuk dipahami oleh para milenial kita dalam rangka kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita yang kita dapatkan ini melalui fase-fase yang kemudian memang harus selalu dipertahankan dan selalu harus juga dipahami dan diperjuangkan. Termasuk nilai-nilainya. Tadi setelah disampaikan tentang apa cita-cita Indonesia Merdeka, selalu disebutkan bahwa itu adalah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan terutama adalah pada alinea keempat. Alinea keempat pun terutama adalah pada paruh pertama dari alinea keempat. Kalau menurut saya cita-cita Indonesia Merdeka adalah pada keseluruhan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dari alinea pertama hingga alinea yang keempat. Alinea keempat pun bukan hanya berhenti pada tingkat keterlibatan dalam menghadirkan perdamaian dunia, tapi juga sampai pada tingkat yang terakhirnya, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menurut saya perlu juga untuk disegarkan supaya kita memahami betul bahwa Indonesia kita ini adalah sesuatu yang kemudian memang sudah disepakati, dihadirkan menjadi cita-cita besar, sehingga kemudian ketika kita bicara tentang tantangan Indonesia Merdeka, penting juga untuk kemudian merujuk, kalau dalam bahasa di pesantrennya mengeropkan kembali tentang Indonesia Merdeka itu apa. Bila demikian maka bisa kita lihat di alinea pertamanya itu jelas sekali bahwa Indonesia Merdeka ini adalah dalam rangka untuk menghadirkan sebuah ideologi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karenanya Indonesia berada di garda terdepan untuk menolak segala bentuk penjajahan. Itulah karenanya mengapa Bung Karno tidak mau mengundang Israel untuk hadir di dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, sekalipun Israel meminta, tapi justru Bung Karno yang diundang oleh beliau adalah Mufti Masjid Al-Aqsa, yaitu As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Pada waktu itu yang ada dalam bentuk negara ya adalah Israel, sekalipun dia adalah penjajah, tapi dia adalah penjajah. Sementara Palestina dalam tanda kutip sebagai sebuah negara, jelas waktu itu belum ada. Dan belakangan ini dalam beragam perkembangan banyak yang kemudian bertanyakan ke saya, Pak Ida, kenapa Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel? Bukankah beberapa negara Arab sudah membuka hubungan dengan Israel? Jawaban saya adalah bahwa Indonesia terikat dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Dan itu kemudian dinyatakan secara elaboratif, secara praksis oleh proklamator kita. Bung Karno tegas menyampaikan bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka Israel adalah penjajah. Dan selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Jadi saya katakan bahwa kita itu mempunyai undang-undang dasar, kita punya pemimpin bangsa kita jelas sikapnya. Selama Israel menjajah Palestina, maka Israel sikapnya tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar, dan atas dasar itu maka Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Jadi clear. Jadi bila ini rujukannya, maka posisi Indonesia sudah benar. Dia berada dalam posisi untuk membela kemerdekaan bangsa Palestina. Dan memang kalau ukurannya adalah dengan kesertaan di dalam Konferensi Asia Afrika, seluruh negara yang ikut di dalam atau diundang hadir di dalam Konferensi Asia Afrika, semuanya sudah merdeka. Kecuali satu, Palestina. Dan masalah Palestina inilah kemudian menghadirkan teror dan terorisme yang tidak henti dan terus terjadi. Karena terorisme negara Israel terus terjadi dan terus dilakukan, dan anehnya terus juga mendapatkan dukungan pada tingkat beberapanya pada tingkat internasional, bahkan di PBB pun selalu saja akan ada voting untuk kemudian tidak menyetujui secara bulat tentang resolusi PBB untuk menghukum Israel karena teror dan terorismenya. Dan termasuk belakangan untuk akan melakukan aneksasi terhadap tanah-tanah Palestina, dan termasuk juga akan merubah posisi dari Masjid Al-Aqsa, satu hal yang bertentangan dengan resolusi daripada Dewan Keamanan PBB, termasuk juga mengakui Masjid Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu juga lagi-lagi adalah bentuk dukungan terhadap teror dan terorisme Israel dan bertentangan dengan konvensi dan atau hukum-hukum internasional, termasuk juga resolusi PBB. Itu kalau alinea pertama. Alinea keduanya kita akan lihat bahwa Indonesia Merdeka itu adalah untuk menghadirkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur. Dalam konteks bersatu, alhamdulillah Indonesia tetap NKRI, dalam artian kita tetap menjadi negara merdeka yang bersatu. Kadang banyak orang bertanyakan bahwa, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Siti Zuhra, apakah
cukup dengan hanya merdeka pada tingkat formal. Ya, menurut saya tidak cukup, tapi merdeka pada tingkat formal itu pun juga hal yang penting untuk kita syukuri. Kenapa? Bahkan kita lihat misalnya seperti Palestina misalnya. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka, itu saja sampai hari ini nggak selesai-selesai, nggak dapat-dapat, nggak tuntas-tuntas. Betapa sulitnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka, menjadi anggota penuh dalam lembaga-lembaga dunia, dan Indonesia sudah mendapatkannya. Jadi menurut saya, menjadi negara yang merdeka dengan segala kondisinya, ini penting tetap juga untuk kita syukuri. Supaya dengan cara itu maka kita mempunyai pijakan-pijakan politis dan pijakan-pijakan konstitusional, termasuk juga pijakan-pijakan internasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan cita-cita berikutnya. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, adil dan makmur bersaulat itu dan berdaulat itu akan juga menjadi sulit ketika Indonesia dipecah-pecah dan atau Indonesia tidak mendapatkan pengakuan internasional. Alhamdulillah, pengakuan internasional Indonesia sudah mendapatkannya, dan bahkan pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi begitu luar biasa. Negara-negara Barat selalu menyebut Indonesia adalah negara Islam terbesar yang melaksanakan demokrasi, negara nomor 3 terbesar di dunia yang melaksanakan demokrasi, dan negara-negara itu berharap agar demokrasi di Indonesia selalu bisa ditingkatkan untuk kemudian bisa disebar ke negara-negara Muslim yang lainnya. Negara-negara internasional pun juga mengakui Indonesia, bahkan kemudian Indonesia sekarang terpilih kembali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, sekalipun tidak tetap. Indonesia juga menjadi anggota Dewan HAM Internasional. Itu artinya Indonesia memang diakui. Diakui untuk kemudian kita berharap pengakuan-pengakuan itu akan menjadi modal besar bagi kita, bangsa Indonesia, termasuk generasi muda Indonesia, untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. Sebab kalau kita tidak diakui, seperti kasus Palestina misalnya, betapa sulitnya kita akan kemudian bisa melakukan beragam hal untuk melakukan ekstensi daripada bangsa dan negara. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan apalagi untuk menghadirkan adil dan makmur, kalau kita tidak diakui dan kita tidak berdaulat, tentu menjadi semakin sulit. Ayat ketiga jelas menyebutkan tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Tadi Komjen Rafli Amar sudah menyampaikan dengan sangat bagus ketika prinsip bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini adalah menegaskan kembali betapa kita, bangsa Indonesia ini, sejak dari awalnya para founding fathers sudah memberikan sebuah guidance, sebuah guideline, sebuah ma'alim, sebuah mercusuar bahwa Indonesia yang kita merdekakan dan karenanya harus kita isi, dan bagian dari tantangannya adalah ketika Indonesia adalah negeri yang menyadari sepenuhnya bahwa ada Tuhan, ada Allah yang tangannya begitu luar biasa berperan untuk menghadirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga karenanya para founding fathers, kalau kita kembali kepada Piagam Jakarta, dan itu terdiri bukan hanya kelompok-kelompok pimpinan partai Islam maupun ormas Islam. Anggota Panitia 9 bukan hanya dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, bukan hanya dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahf Mudzakkir, bukan hanya dari Partai Islam, Partai Syarikat Islam Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso, bukan hanya dari Partai Penyadar Partai Islam Haji Agus Salim, bukan hanya dari nasionalis Muslim seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, kemudian pun juga Ahmad Subarjo, tapi juga ada satu dari kalangan nasionalis non-Muslim, Mr. A.A. Maramis. Mereka semuanya dari latar suku yang beragam, latar organisasi, latar ormas, latar opor, termasuk latar agama, menyepakati bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh turunan yang luhur supaya berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi sejak dari awal para tokoh bangsa yang berlatar belakang yang beragam-ragam itu meyakini karenanya Indonesia ini merdeka dan dimerdekakan bukan karena liberalisme, bukan karena kapitalisme, bukan karena apalagi ateisme, apalagi komunisme, bukan. Tapi adalah atas kesadaran sepenuhnya. Di sana ada Allah, ada Tuhan, ada nilai yang luar biasa yang kita hormati, yang kemudian membuat kita bisa merdeka. Nah, kita mengetahui bagaimana kemudian ada perjalanan bangsa yang kemudian menghadirkan pemberontakan PKI, ada kemudian bahkan kemarin ada penolakan publik, termasuk dari PKS, ketika kemudian ada suatu rancangan undang-undang yang menghadirkan Pancasila yang lain gitu ya, yang kemudian bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, atau Pancasila yang sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berperadaban, ketuhanan yang berdasarkan pada kemanusiaan dan beradab, atau hanya ketuhanan saja, atau bahkan tidak disebut gitu.
kita mendapatkan satu fakta bahwa bangsa Indonesia ternyata sudah menyadari betul bahwa ketuhanan, bahwa pemahaman para founding fathers itu merujuk kepada menghadirkan sebagai kesimpulan akhir, yaitu Pancasila 18 Agustus yang karenanya di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah salah satu makna daripada Indonesia dimerdekakan dalam semangat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sila keempat sesungguhnya mempunyai dua sisi. Sisi pertama yang telah banyak disebutkan tentang 4 nilai yang diperjuangkan kan dalam konteks pembentukan negara, pemerintahan dan negara Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian meningkatkan pendidikan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Itu 4 nilai pada alinea pada paruh pertama alinea keempat. Nah, paruh kedua alinea keempat sesungguhnya menghadirkan dasar-dasar yang lebih operasional. Di sana disebutkan tentang menghadirkan sebuah negara, kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia, kerakyatan yang dihidup hikmat kebijaksanaan dalam sepermusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 4 nilai yang di depan telah banyak diterangkan oleh Prof. Siti Zuhra dan juga oleh Pak Boy Rafli Amar itu, kemudian sesungguhnya pada tingkat operasionalnya itu diwujudkan di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam Pancasila. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang Undang-Undang Dasar, sekarang namanya bukan lagi UUD 45, tadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini tugas kami di MPR untuk selalu mensosialisasikan. Karena ternyata tidak benar what is in a name gitu ya, kata Shakespeare. Karena in a name ternyata there is what gitu. Terlalu banyak makna dalam dari satu nama. Dan kalau karena ini ada Pak Boy Rafli Amar, orang yang pakai nama Abu Bakar Ba'asyir minta visa ke Amerika Serikat sampai kiamat nggak akan dapat itu. Ya kan Pak Abu Bakar Boy Rafli Amar. Jadi in a name there is what. Padahal mungkin Abu Bakar Ba'asyir yang berikutnya ini nggak kenal sama sekali dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir yang lain. Ada yang pakai nama Umar Al-Faruq, padahal nggak ada hubungan sama dengan Umar Al-Faruq yang ditangkap itu, minta visa ke Australia, sampai kapanpun nggak akan dapat. Jadi ternyata dalam satu nama banyak maknanya. Jadi Undang-Undang Dasar kita ini sekarang namanya bukan lagi UUD 45, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila dan UUD NRI 1945 sesungguhnya memberikan kepada kita bangsa Indonesia sebuah cita-cita yang sangat jelas untuk apa Indonesia merdeka. Dan bila kemudian kita refleksikan kepada yang sekarang, jadi tantangannya bagaimana? Salah satu tantangannya tentu juga adalah bagaimana betul-betul ya nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar maupun juga sila-sila yang ada dalam Pancasila itu betul-betul dipahami dan betul-betul oleh para pemimpin bangsa dijadikan sebagai perilaku yang kemudian rakyat bisa meneladaninya. Karena kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat dan pembukaan Undang-Undang Dasar ini oleh MPR pada periode sebelum saya jadi ketua MPR, periode Pak Amin Rais, pada waktu itu MPR masih lembaga tertinggi negara, itu menyepakati, oke, ada yang dirubah, tapi ada 2 yang tidak dirubah. Satu adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan satu yang lainnya adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini disepakati tidak bisa dirubah. Dan itu merujuk juga kepada dekret Presiden Bung Karno tanggal 5 Juli tahun 59 yang kembali menegaskan karenanya inilah Indonesia kita. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ ada Pancasila, Pancasilanya Pancasila 18 Agustus. Tapi lagi-lagi salah satu tantangannya 75 tahun kita sudah merdeka, tapi seringkali ini pun juga belum terpahami dengan baik. Terbukti menurut saya sih salah satu di antaranya adalah tadi hadirnya rancangan undang-undang tentang HIP itu. Itu kan menandakan bagaimana kemudian Pancasila yang sudah final 18 Agustus ternyata masih ditarik-tarik menjadi bisa menjadi Kasila, menjadi Trisila, menjadi ketuhanan yang berperadaban, ketuhanan yang berdasar kepada kemanusiaan adil dan beradab. Itu kan tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan sekali lagi kalau kita baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang tidak bisa dirubah itu, maka menghadirkan 4 nilai tadi tentang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam perdamaian dunia, melaksanakan Undang-Undang Dasar Pancasila, itu perintahnya adalah bukan kepada rakyat. Perintahnya adalah kepada negara, kepada pemerintah. Siapa negara dan pemerintah? Ya para pemimpin bangsa dan negara.
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik di tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya. Nah, mereka lah yang harusnya menjadi contoh teladan terbaik tentang bagaimana cita-cita Indonesia merdeka itu hadir dan dihadirkan dan selalu bisa dihadirkan. Kami di PKS selalu menegaskan bab ini dan ini menjadi bagian daripada jati diri PKS yang selalu kami hadirkan dalam kegiatan Sekolah Cinta Indonesia, Mbak Refli Amar, untuk kemudian menyegarkan kembali tentang Indonesia kita ini apa dan kemudian cita-citanya apa dan tantangannya. Jadi menurut saya karenanya di antara tantangannya adalah penting untuk disegarkan kembali tentang cita-cita Indonesia merdeka itu sesungguhnya apa. Dan itu bukan sesuatu yang abstrak. Dia bukan cita-cita sesaat dengan Tritura misalnya, dengan jatuhnya Bung Karno misalnya, atau cita-cita reformasi dengan 6 tuntunan reformasi ketika kemudian merubah dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Tapi cita-cita ini begitu sangat agung, sangat luhur, dan bahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dan disepakati tidak bisa dilakukan perubahan. Itulah pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Jadi penting betul untuk kemudian memahami dan menjawab tantangan Indonesia merdeka adalah bagaimana cita-cita itu betul-betul difahami dan terutama oleh para pimpinan negara di tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif di pusat maupun daerah menjadi hal yang betul-betul bisa mereka laksanakan karena begitulah perintah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi nggak bisa sebenarnya kita hanya minta rakyat untuk disiplin, tapi pimpinan negaranya tidak disiplin, ya susah. Rakyat disuruh pakai menjaga jarak, pakai masker. Ya kalau kita webinar ya kita otomatis menjaga jarak, kita tidak pakai masker. Tapi kemudian rakyat disuguhi dengan foto bareng-bareng tidak pakai masker misalnya. Itu kan bagian-bagian dari susah ketika kemudian rakyat diminta untuk disiplin, tapi kemudian tidak diberikan contoh tentang berdisiplin. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa cita-cita Indonesia merdeka dan tantangannya sesungguhnya tergambar dengan sangat jelas dan itu bisa kita jadikan pembukaan Undang-Undang Dasar bisa kita jadikan sebagai cermin sejauh mana kemudian tantangan itu ada dan sejauh mana kemudian kita bisa menjawabnya. Beragam hal yang tadi disampaikan oleh Pak Refli Amar maupun juga Prof. Siti Zuhra adalah bagian daripada jawaban-jawaban operasional yang bagi PKS penting betul untuk kita rujuk, untuk kita jadikan sebagai guidance untuk kita menempuh dan mengisi dan berperan serta untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas. Sebab dengan demokrasi yang lebih berkualitas, sekalipun sekali lagi PKS adalah sendirian seperti kata oleh Prof. Siti Zuhra tadi, tapi PKS tetap cinta Indonesia. Untuk itulah karenanya ada dua hal yang mungkin terakhir saya sampaikan. Sekalipun PKS sudah ada di luar kabinet, PKS membuat kegiatan-kegiatan dan program-program yang membantu Indonesia. Kemarin dikumpulkan dana tidak kurang dari 90 miliar lebih gitu ya dari simpatisan karena PKS yang kita sumbangkan untuk membantu bangsa dan negara dari COVID-19. Kemarin juga anggota PKS dari Komisi 11 Pak Eki Awal Muharram mencegah supaya Indonesia tidak terjadi inflasi dan bahkan hiperinflasi ketika sebagian anggota DPR bahkan pimpinan banggar mengusulkan dalam rangka untuk mengatasi COVID-19 ini agar Indonesia mencetak uang 600 triliun atau 1.000 triliun gitu ya untuk kemudian bisa membiayai pembiayaan untuk menghadapi masalah COVID-19. Hanya satu yang menolak, Pak Eki Awal Muharram, anggota Komisi 11 dari fraksi PKS, anggota Banggar juga. Belum menyampaikan jangan lakukan itu. Sebab kalau Indonesia mencetak uang, maka yang terjadi adalah hiperinflasi. Dan kalau terjadi hiperinflasi, uang Indonesia tidak ada harganya, Indonesia akan nasibnya seperti Zimbabwe, dan kemudian Indonesia akan dalam terakhir akan semakin terpuruk. Dan alhamdulillah itu yang diikuti oleh Bank Indonesia, tidak mencetak uang. Kalau kemarin mencetak uang kan 75.000 itu hanya untuk souvenir gitu ya, tapi bukan untuk. Saya mengatakan sekali lagi bahwa ya PKS adalah partai yang kemudian takdirnya kemarin menjadi oposisi gitu ya. Kalau saja kemarin rakyat memberikan suara untuk PKS nggak usah banyak-banyak, 150 kursi saja, oposisinya PKS akan sangat powerful itu. Tapi karena kemarin rakyat baru memberikan 50 kursi, ya inilah yang terjadi. Jadi saya mengatakan bahwa untuk kemudian menghadirkan Indonesia yang betul-betul merdeka menjawab tantangannya, termasuk berdemokrasi, sesungguhnya selain daripada pemerintah dan atau pemimpin yang harus menjadi keteladanan, Undang-Undang Dasar sudah mengalami perubahan, yaitu kedaulatan tidak lagi ada di tangan Presiden, tidak lagi ada di tangan MPR, tapi kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu pasal bab 1, pasal 1, bab 1, pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karenanya rakyat penting betul juga untuk selalu dicerdaskan, dicerahkan gitu ya, dan diberikan keteladanan supaya kemudian pada waktu pemilu nanti, apakah melalui pilkada maupun pemilu yang akan datang, mereka bisa menghadirkan peran serta yang betul-betul berdaulat, betul-betul merdeka, sehingga kemudian mereka bisa menghadirkan
wakil-wakil mereka, termasuk juga pimpinan-pimpinan mereka yang betul-betul sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea pertama hingga alinea keempatnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Pak Bayi Rafli Amar, kepada Prof. Siti Zuhra, dan kepada PKS yang menyelenggarakan acara yang sangat dipentingkan ini, termasuk tadi akan diumumkannya lomba pidato atau pembacaan teks proklamasi mirip suara Bung Karno. Jadi sama dengan nasib Prof. Siti Zuhra, tahun ini saya juga tidak menjadi juri, Prof. Jadi ini mungkin juga ada regenerasi para juri juga, supaya kemudian semuanya menghayati. Jadi PKS menyelenggarakan ini juga Pak Bayi Rafli Amar, tapi juga menyelenggarakan lomba baca kitab kuning. Kalau pidato Bung Karno ini adalah kalangan nasionalis gitu ya, kalau kitab kuning ada kalangan pesantren. Jadi itulah PKS, nasionalisme dan pesantren sekaligus. Karena di PKS juga seperti Pak Jazuli Juwaini adalah orang pesantren, dia sangat ahli dalam bidang pesantrenan karena beliau adalah orang dari pesantren juga. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasrun minallahi wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah, karena ada prosedur yang dari HMI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.